Shalom, ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk minggu yang kedua di bulan Desember. Semua karena kemurahan Tuhan, dan juga kita bersyukur ya bahwa kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan Natal walaupun secara sederhana kita jalankan, kita tetap bersyukur. Memang harus menghindari keramaian ya. Tetap harus mengikuti protokoler kesehatan ya, kita perlu sehat ya, dan memang kita masing-masing harus menjaga diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 49. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan. Nah, di dalam bagian ini ya, Yesaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang akan terjadi kepada umat Israel dan umat Yehuda, umat pilihan Allah. Ya, setelah mereka nanti masuk dalam pembuangan, Tuhan pun akan memulihkan keadaan mereka. Ya, Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem dan mereka akan membangun kembali bait Allah. Nah, di dalam pelayanan atau masa pelayanannya ya Nabi Yesaya, namanya ya, kira-kira begitu ya. Nah, di ayat 13 berkata begini, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Tuhan menghibur umatnya. Nah, kita mengerti siapa yang butuh penghiburan. Ya, kalau berbicara kata penghiburan, ya orang-orang yang kita hibur misalnya adalah pasti orang-orang yang sedang berduka, sedih ya. Tidak mungkin orang yang bergembira kita hibur. Ya, kita tolong dong kita pergi ke penghiburan. Kenapa? Karena ada acara ulang tahun, acara pernikahan, kita adakan ibadah penghiburan. Enggak cocok ya. Ya, penghiburan buat yang berduka, buat yang sedih, buat yang merana, buat yang tertindas, ya, yang tertekan, yang mengalami perlakuan tidak baik ya, kesedihan yang luar biasa. Nah, Tuhan berbicara kepada umat itu. Nah, dalam pelayanan Yesaya umat belum dibuang ya, umat Israel sudah, tetapi umat Yehuda belum dibuang ke Babel, tapi ada nubuatan atau pernyataan dari Nabi bahwa mereka akan dibuang ke Babel, tetapi Tuhan akan memulihkan mereka. Nah, selama mereka tertindas, Tuhan akan menghibur. Ya, Tuhan akan mengembalikan mereka kepada sukacita yang daripada Tuhan. Nah, memang kita tahu belajar dari beberapa pasal sebelumnya jelas ya, kenapa umat itu dihukum ya, semacam didisiplin itu. Karena memang mereka melakukan dosa kan. Mereka bersalah, mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, mereka tidak datang kepada Tuhan, akhirnya didisiplin. Nah, setelah didisiplin itu nanti mereka akan datang kepada Tuhan berseru. Dan Tuhan akan memulihkan mereka. Ini yang dikatakan, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Nah, dalam perjalanan hidup kita nggak bisa menghindari ada kalanya Tuhan izinkan memang dalam perjalanan itu fase di mana fase ini kita fase dalam kesusahan. Ya, ada fase bergembira, sukses, bahagia, semuanya waduh beres gitu ya. Tapi ada fase Tuhan izinkan masa sukar. Ya, tidak harus karena ada dosa kita, ada kesalahan kita, enggak. Fase-fase sulit pun bisa Tuhan izinkan kita hadapi untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Dia atau enggak? Nah, ini sebagai ujian. Bahkan kalau fase itu juga bisa terjadi karena ada tuduhan iblis. Ingat bagaimana Bapak Ayub, ya orang saleh itu akhirnya mengalami fase penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan karena dosa dia, tetapi pekerjaan iblis menggojlok dia. Nah, namun di dalam peristiwa itu pun Tuhan bersama ya dengan Bapak Ayub. Nah, pun demikian dalam perjalanan hidup kita ya, ayat ini berkata sebab Tuhan menghibur umatnya. Saudara dan saya
manakala ada pada fase kesusahan, fase penderitaan, mungkin memang benar-benar terpuruk, baik ekonomi, baik kesehatan kita terpuruk sekali ya, dan kita sudah berdoa berseru kepada Tuhan. Nah ini fase ujian iman. Nah pada fase ini ya mari jangan putus asa, jangan putus pengharapan, jangan kecewa kepada Tuhan, jangan ngambek, dan jangan cari Tuhan-Tuhan lain sebagai alternatif. Ya, Tuhan alternatif tidak boleh ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan alternatif tidak boleh. Yang ada Tuhan, hanya Tuhan Allah, Alfa dan Omega itu. Ya Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama ya Yesus Kristus Tuhan, hanya Dia. Jadi Tuhan akan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Jadi Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Ya kalau kita kemarin bincang-bincang dengan Ibu Pendeta, ada satu lagu yang kurang tepat dalam pengertian Tuhan akan melepaskan kita, enggak. Tuhan berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan melepaskan engkau, tidak meninggalkan engkau. Lagunya ya jangan lepaskan, ya jangan tinggalkan aku, peganglah tanganku dan jangan lepaskan. Enggak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya ayatnya jelas, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan bersama dengan kita, tapi ini perasaan seperti Tuhan tinggalkan, itu pun terjadi. Bisa terjadi dalam hidup kita, ya perasaan di mana Tuhan sudah tidak peduli. Ini yang pernah dialami oleh umat pilihan ini. Ya sepertinya sudah tidak dipedulikan. Nah ayat 14, sebab Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Nah ini dia ayat 14. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini kan perasaan seseorang yang tertindas. Nah Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi ini ungkapan hati. Jadi saudara dan saya bisa saja berkata, Tuhan mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, ini perasaan kita. Dan kita dikuasai oleh perasaan, dikuasai oleh situasi, tidak dikuasai firman. Jadi gini, orang-orang yang sedang galau, gundah gulana, tertekan, itu biasanya teologinya bisa melenceng. Pandangannya kepada Allah bisa melenceng. Ya walaupun dia sudah belajar firman Allah, tiap pagi doa pagi membaca Alkitab. Pada saat fase kesusahan, penderitaan, ya teologi bisa melenceng, tidak sesuai dengan firman Allah. Kemudian kita berkata, Tuhan sudah tinggalkan aku. Mengapa Tuhan engkau tinggalkan aku? Lah ini sebab Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Benarkah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Benarkah Tuhan melupakan mereka, umat pilihan itu? Tidak. Ya, perhatikan ayat 15 jawabannya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya atau seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi gini, oke, ada si ibu yang melupakan anaknya, oke. Kalaupun itu terjadi, aku gak bakalan seperti itu, kata Tuhan. Artinya gini, seorang ibu gak bakalan bisa lupa sama anaknya, gak bakalan. Mungkin ditinggalkan oke, karena masalah-masalah tertentu, tetapi sesungguhnya hatinya tidak. Nah tapi kalaupun ada ibu yang seperti itu, aku tidak akan seperti itu, kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, wah ini sesuatu yang luar biasa ya. Ibu itu kan hatinya itu melekat ke anaknya, apalagi ya dia mengandung ya selama 9 bulan, menghadapi penderitaan yang luar biasa, menghadapi sukacita yang luar biasa ya, suka duka silih berganti. Kemudian anak itu lahir, ada kebahagiaan. Ya memang walaupun akhirnya ya ibu itu repot juga ya, harus bikin ini, bikin, tapi ada kebahagiaan. Dia sangat mengasihi anaknya. Jadi pertanyaan, adakah seorang ibu bisa melupakan anaknya? Jawabannya sebenarnya tidak ada itu loh. Nah tapi kalaupun ada,
Tuhan tidak akan melupakan umatnya, umat pilihannya. Wah, gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah lupakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Artinya tidak akan terjadi. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, kita nggak pernah dilupakan Tuhan, amin. Wow, tidak pernah. Bahkan dia selalu bersama dengan kita. Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Immanuel, ya Tuhan bersama dengan kita. Dia ada ya bersama dengan kita. Dalam kesusahan kita, dia ada. Dalam kegembiraan kita, dia ada. Dalam segala situasi, kondisi apapun, dia bersama dengan kita. Dia tahu keadaan kita dan dia menyayangi kita. Seorang ibu ketika melihat ya anaknya menangis, babynya menangis, oh dia apakah dibiarkan? Anakku kok nangis aja kerjamu sih? Udah diam-diam atau dicubit? Bayi loh. Ternyata popoknya udah basah. Oh basah ya nggak apa-apa deh, sekalian deh mandi ya, mandi pipis ya. Begitu? Oh enggak lah. Dia akan bangun dari tidurnya walaupun sempoyongan karena ngantuknya luar biasa. Seorang ibu akan bergerak, akan cari popoknya, kemudian akan dibersihkan dulu anak itu, dilap, dikeringkan, kamu dipasangin lagi, dikasih bedak lagi, dikasih minyak telon supaya gak hangat. Nah kemudian dibungkus lagi, kemudian dipeluk. Wah, kemudian disusui, kemudian anak itu tenang bersama dengan bundanya, nyaman, tidur. Saudara, perlakuan Tuhan ya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Ya Tuhan mengerti keadaan kita, Tuhan tahu kesusahan kita, ya dan Tuhan tahu kapan waktunya ya membelai kita. Ya ada lagunya kan, Tuhan membelai kita. Dia belai. Ya, kalau kita menangis, dia lap air mata kita. Ya, dia kasih kita. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa tidak dikasihi Tuhan. Mungkin kita pernah jauh darinya atau sedang melakukan kejahatan. Sedang melakukan kejahatan pun kita, Tuhan tidak akan campakkan kita. Kita tetap anak-anaknya, pilihannya, dan diberikan lagi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jadi bertobatlah itu ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Jadi kembalilah kepada Tuhan. Nah inilah yang disuruhkan kepada umat ini. Umat Yehuda ini dikatakan kembalilah. Kembali ke Sion. Datang kepada Tuhan. Sembah Allah ya. Di ayat 16 dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi engkau ada di tanganku, lukiskan. Jadi melekat. Ya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok apa ya? Tembok-tembok Yerusalem yang hancur itu, yang diporak-porandakan itu. Ya, keadaan umat itu ada di mata Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu, kita tahu bait Allah kan dihancurkan. Nah, itu adalah lambang hadirnya Allah di situ. Jadi waktu hancur itu pun itu berarti nama Allah mereka yang dipermalukan. Tapi tidak apa, itu memang Tuhan yang izinkan itu terjadi, mendisiplin umat itu. Tetapi hati Bapa kan ada pada mereka, ada pada anak-anaknya, ya. Nah, di ayat 17 berkata, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi musuh-musuh umat itu akan kalah, pucar kacir ya, akan mundur. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Jadi akan ada bangsa-bangsa itu menolong mereka, mendukung mereka. Di ayat 21, maka engkau akan berkata dalam hatimu,
Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Wow, dahsyat bukan? Ya, firman ini berkata, menunjukkan kepada kita siapakah sesungguhnya Allah itu. Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh. Tuhan yang berbuat perkara-perkara yang besar, yang dahsyat. Amin. Dahsyat, luar biasa. Dan tidak kebetulan ya kita membaca kitab Yesaya dan mengingatkan tentang Tuhan yang adalah juru selamat kita dan penebus kita. Ya, kita peringati bulan ini. Ya, bulan Desember. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam hidup ini ya bersyukurlah apapun situasi kondisi yang kita alami. Kalau fase yang sedang kita alami adalah fase sedih, duka cita, ya tertindas, ya kesusahan yang luar biasa, hadapi dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan goncang iman kita, sebab di situ pun Tuhan hadir. Ya, mengapa? Karena kita ya dikatakan dilukiskannya di telapak tangannya dan ada di matanya. Dia melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita dalam kondisi fase bahagia, sukacita, bahagialah dengan cara yang benar. Ya, ungkapkan rasa kebahagiaanmu dengan cara yang benar, jangan cara dunia. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Perayaan-perayaan Natal tidak boleh ya kita buat menjadi perayaan yang hura-hura seperti perayaan dunia. Tetapi boleh kita bergembira, tapi bergembira di dalam Tuhan dengan cara yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita semakin mengerti siapakah Allah kita. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang tidak bakalan melupakan kita. Adakah seorang ibu yang bisa melupakan anaknya? Jelas jawabannya tidak ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.